Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, terutama anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk menjelaskan tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan beberapa kesalahan yang harus dihindari. Kemarin kita sudah menjelaskan i'tidal. Sekarang kita masuki sujud. Dari berdiri setelah i'tidal mau sujud, bertakbirlah. Nabi SAW disebut kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Nabi SAW bertakbir dan tersungkur sujud. Dan beliau berkata kepada orang yang sholatnya salah, la tatimu sholatun li ahadi minan nas hatta yaqula sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidaklah sempurna salat seseorang sampai dia mengatakan sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal, lalu berdiri tegak, lalu berkata Allahu Akbar, kemudian sujud sampai seluruh persendian tenang atau lurus. Wa kana idza arada ayasjuda kabbara. Dan beliau apabila akan sujud, beliau bertakbir. Wa yujafi yadaihi an jambaihi thumma yasjudu. Beliau merenggangkan kedua tangan dari kedua rusuknya lalu bersujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadaihi idza sajada. Kadang-kadang, tidak selalu, beliau mengangkat kedua tangannya apabila akan bersujud. Tapi seringnya tidak. Seringnya ketika dari i'tidal mau ke sujud, seringnya tidak angkat tangan. Tapi kadang-kadang hadis ini sahih diriwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ad-Daruqutni, dan dua-duanya sahih. Keterangan yang lebih kuat ketika turun ke sujud adalah mendahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Daruqutni, juga Imam Al-Hakim, lalu Al-Hakim mensahihkannya, dan Imam Al-Zahabi menyetujui, menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hal ini. Disebutkan wa kana yada'u yadaihi 'alal ard qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum kedua lututnya.
itu dilihat oleh sahabat. Banyak sahabat diantaranya Wa'il bin Hujrin, juga Imam Ibnu Umar. Lalu beliau perintahkan kepada sahabat, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kalau salah seorang di antara kalian mau sujud, jangan turun seperti turunnya unta. Tapi hendaklah dia meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lututnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dan inilah yang disebut dengan innahu ahsanu isnadan. Ini adalah hadis dengan sanad yang terbaik. Dan disebutkan wa'lam anna wajha mukhalafatil ba'ir biwad'il yadain qabla rukbatain huwa anna al-ba'ir yada'u awwala ma yada'u rukbatayhi wa huma fi yadayhi. Ketahuilah bahwa harus berbeda dengan cara turunnya unta, yaitu harus meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, karena unta itu yang pertama kali dia letakkan adalah kedua lututnya. Unta itu kalau turun, kalau mau duduk, kaki depan dulu, kaki belakang dulu. Pernah lihat unta duduk? Kalau saya pernah. Itu kedua kaki depannya dulu. Baru kedua kaki belakang. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hadis ini munqalib. Munqalib itu terbalik. Karena unta ternyata dua kaki dulu. Dua kaki depan dulu, baru dua belakang dulu. Tapi kenapa Nabi SAW seolah-olah keliru di dalam menyampaikan jangan seperti unta, tapi letakkan dua tangan dulu sebelum dua lutut dulu. Kalau gitu mah seperti unta artinya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ahli bahasa seperti umpama Imam Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab dan kitab-kitab lughah yang lainnya seperti At-Tahawi menyusun kitab berjudul Mushkilul Athar, terus Syarah Ma'anil Athar. Kemudian Al-Qasim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan la yabrukanna ahadun biburukil ba'iri syarid. Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Dan maksudnya adalah harus mendahulukan dua tangan daripada dua lutut. Karena apa? Karena masyhur di kalangan orang Arab berdasarkan syair-syair ahli bahasa klasik di zaman mereka bahwa yang dimaksud dengan kaki unta itu adalah kaki depannya. Dengan itulah dia menendang. Yang belakang dianggap dua tangannya. Jadi hadis tadi tidaklah munqalib. Makanya Nabi SAW mempraktekkan dua tangan dulu sebelum dua lutut dan memerintahkan kalau kalian sujud maka jangan seperti unta. Tapi letakkan dua tangan dahulu sebelum kedua lututmu. Dan tidak ada ulama sebelum Ibnu Qayyim yang menyatakan hadis ini munqalib.
Sebelumnya adem ayem saja, semuanya melakukan sujud dengan cara seperti itu. 2 tangan dulu, baru 2 lutut dulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan ketika beliau selesai sholat dengan menurunkan 2 tangan sebelum 2 lutut, beliau menyatakan hakadha ma ra'aitu sujuda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang aku lihat dari sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, innal yadain tasjudani kama yasjudul wajh. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Sesungguhnya kedua tangan juga sujud seperti sujudnya wajah. Maka apabila kalian meletakkan wajah-wajah kalian, letakkan dahulu kedua tangan kalian. Kemudian ketika sujud, wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsatuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa juwahihuma qibala al-qiblah. Ketika sujud, beliau bertumpu kepada kedua telapak tangannya yang dibentangkan, dibuka, tidak tergenggam ketika sujud, tapi dibuka. Wa yadhumu asabi'ahu, dan beliau merapatkan jari-jari tangannya, dan wajwahihuma qibalal qiblah, dan mengarahkan ujung-ujung jari ini semuanya ke kiblat. Berbeda dengan ketika ruku. Ketika ruku, tangan jari-jarinya terbuka. Wa kana farraja baina asabihi. Ketika ruku, beliau meletakkan wa yada'u yadaihi ala rukbataihi wa farraja baina asabihima. Ketika ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut dan merenggangkan jari-jarinya. Maka kesalahan kalau lagi ruku, 4 jarinya rapat, jempolnya misah 1. Nabi SAW merenggangkan semua. Itu ketika ruku. Ketika sujud, wa yadhummu asabi'ahuma. Beliau merapatkan jari-jarinya wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah, dan mengarahkan ujung-ujung jarinya ke kiblat. Jadi ketika sujud, si jari-jari rapat dan mengarah ke kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi. Dan beliau meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, kadang sejajar dengan kedua telinga. Ketika sujud, si tangan sejajar dengan bahu atau kadang setelinga. Ketika kedua bahu, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih, dan riwayat yang menjelaskan sejajar dengan kedua telinga, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai yang juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Dan beliau menekankan hidungnya dan keningnya ke tanah. Jadi yang harus dilakukan ketika sujud adalah, pertama ketika turun sujud, lebih kuat keterangan yang menyatakan kedua tangan dulu daripada kedua lutut dulu. Walaupun ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan kedua lutut dulu, ada yang menyatakan kedua tangan dulu. Tapi yang lebih kuat adalah kedua tangan dulu. Dan itu hampir ijma' ulama sebelum pendapat Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan itu munqalib.
Kalau sebelum Imam Ibnu Qayyim nyaris tidak ada pembicaraan tentang hal ini. Setelah Imam Ibnu Qayyim barulah muncul ikhtilaf. Ada yang 2 lutut dulu, ada yang 2 tangan dulu. Jadi yang lebih kuat dan banyak dalilnya adalah kedua tangan dulu. Lalu sujudlah di atas 7 anggota. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi. Yaitu kening sambil berisyarat ke hidung. Jadi yang kena adalah kening dan hidung. Bibir enggak kena. Bibir kena mah tuh susah baca-bacanya. Kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. 7. Terus letak tangan sebahu atau setelinga. Terus jari-jari tangan tertutup rapat dan mengarahkan kedua ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Itu beberapa keterangan detail tentang posisi sujud. Kemudian kedua tangan, kedua sikut harus dijauhkan dari 2 hal. Pertama dari tanah, jangan sampai terhampar atau dekat. Beberapa di antara jamaah di sini, santri juga ada yang masih hampir menghamparkan kedua tangan sampai sikut. Hampir, ada sikutnya terangkat sedikit. Jauhkan, dan jauhkan juga dari kedua rusuk. Dan ini dijelaskan secara gamblang dalam beberapa hadis yang banyak dan sahih. Di antaranya disebutkan dalam salah satu riwayat kata para sahabat yang diriwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, in kunna lana'wi li Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi an jambaini idza sajada. Kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya dari kedua rusuknya ketika sujud. Jadi antara tangan dengan rusuk jangan rapat tapi jauh. Wa kana ya'muru bidzalik. Beliau memerintahkan orang-orang untuk seperti itu. Lalu berkata, idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika. Kalau kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tangan pun di tanah dan angkat kedua sikutmu dari tanah. Jangan sampai si sikut ini dekat ke rusuk dan dekat ke tanah. Jangan, tapi jauhkan. Jauhkan dari 2 hal. Dari rusuk dan dari tanah. Sampai-sampai Nabi bersabda, i'tadilu fis sujud. Wala yabsat ahadukum dhira'aihi imbisat al-kalab. I'tidallah kamu di dalam sujud. Makna i'tidal, luruskan tulang punggungmu di dalam sujud. Janganlah kamu menghamparkan kedua hastamu seperti seekor anjing menghamparkan kedua hastanya ketika duduk. Pernah lihat anjing duduk? Kucing samalah. Kalau duduk, maka si sikutnya nempel di tanah. Hastanya nempel di tanah. Jangan sampai kita sujud seperti itu. Dalam riwayat lain, wala yaftarishu ahadukum dira'aihi iftirashal kalab. Janganlah kalian duduk seperti duduknya anjing ketika kalian sujud. Angkat kedua sikutmu.
Jadi yang harus diperhatikan ketika sujud pertama, sujudlah di atas 7 anggota. Apa saja 7 anggota itu? Kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Maka ketika sujud kedua kaki jangan ngangkat ke atas. Berarti cuma 5 ya, harus kena di tanah. Itu sujud 7 anggota. Kedua, letakkan kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Dua-duanya boleh. Ketiga, jari-jari tangan rapat dan ujung jarinya mengarah ke kiblat. Jangan sampai ada ketika sujud ininya dikepalkan ketika sujud. Atau bengkok begini, asal. Tapi lurus dan jari-jarinya harus dirapatkan. Jangan begini, jangan dibuka jarinya. Tapi hadapkan ke kiblat, ujung-ujung jarinya. Itu yang keberapa? Ketiga apa keempat? Keempat, jauhkan sikut dari 2 hal. Dari rusuk kita dan dari tanah. Kelima, luruskan tulang punggung. Karena Nabi SAW menyatakan, la tuji'us shalah liman lam yuqim rajulu fir ruku'i was sujud. Tidak sempurna salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Ketika ruku tegakkan tulang punggung, ketika sujud juga tegakkan tulang punggung. Itulah cara i'tidal ketika ruku dan sujud. Itu poin yang ke-6. Poin ke-7, si telapak kaki ditegakkan, jangan dihamparkan. Dan jari-jarinya ditekuk sehingga ujung-ujung jari menghadap ke kiblat. Ditekuk. Jadi tidak asal nempel, tapi ditekuk si jari-jarinya ini ketika sujud. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wa kana yumakkinu aidan rukbataihi wa atrafa qadamaihi wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi bi atrafi asabihi al-qiblah. Beliau menekankan kedua lutut dan kedua ujung kaki dan menghadapkan ujung-ujung kakinya ke arah kiblat. Ujung jari kakinya ke arah kiblat dihadapkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Wa yarussu aqabaihi, dan beliau merapatkan kedua kakinya, wa yansabu rijlaihi, dan menegakkan atau memberdirikan telapak kakinya. Jadi kaki ketika sujud, pertama tegakkan. Kedua, si jari-jarinya ditekuk sehingga ujung jarinya menghadap ke kiblat. Ketiga, rapatkan. Kedua kaki dirapat. Tidak renggang. Rapatkan kedua kaki. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Ada beberapa poin tadi. Perhatikan ketika sujud. Jangan asal. Pertama, sujud di atas berapa anggota? 7. Apa saja? Kening sama hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kedua, letak tangan di mana? Sejajar dengan bahu atau telinga. Boleh sebahu, boleh setelinga. Boleh giliran. Ketiga, jari-jari gimana? Rapat dan menghadap ke kiblat. Keempat, 2 sikut jauh dari rusuk dan jari tanah. Kelima, kakinya ditegakkan, ditekuk, dan rapat. Ya. Keenam, jarak antara kedua tangan dan kedua kaki, kedua paha
harus renggang. Jangan rapat. Sebagaimana Nabi SAW dijelaskan oleh para sahabat, karena Rasul SAW idza sajada lau marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Nabi SAW apabila beliau sujud, seandainya ada seekor kambing, anak kambing yang lewat di bawah perutnya pasti bisa lewat. Menunjukkan jarak antara dua tangan dan dua kaki itu agak renggang, tidak rapat. Disebutkan dalam beberapa hadis. Kata beliau, kata hadis tersebut, bal kana yarfa'uhuma al-'anil ard wa yuba'iduhuma an jambaihi hatta yabdu bayadu ibtaihi min waraihi. Ketika beliau sujud, beliau mengangkat kedua tangannya dari tanah dan menjauhkannya dari kedua rusuknya sampai terlihat putih kedua ketiak beliau dari arah belakangnya. Karena kum itu lengan baju orang-orang Arab sampai sekarang juga itu besar. Kadang zaman dahulu bisa menyimpan sesuatu benda di sini, di kumnya. Jadi ketika sujud terbuka lebar sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Menunjukkan bahwa ketiak bukanlah aurat di dalam sholat. Sehingga kelihatan nggak masalah. Ini untuk laki-laki. Terus jarak antara dua lutut dan dua tangan agak renggang sampai dikatakan hatta lau anna bahmatan aradat antamura tahta yadaihi marrat. Sehingga apabila ada seekor anak kambing mau lewat di bawah kedua tangannya pasti bisa lewat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga oleh Imam Abu Uwanah dan Imam Ibnu Hibban. Itulah beberapa ketentuan untuk sujud. Lalu bertumaninahlah di dalam sujud. Tumaninah itu tenang, tidak terburu-buru. Ada saat berhenti beberapa saat ketika sujudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku' was sujud. Wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mithla ja'i ya'kulu tamrah aw tamrain la tagniyani anhu syai'a wa kana yaqulu fi innahu min aswa'in nasi sirqatan. Nabi SAW memerintahkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Dan beliau memberikan perumpamaan bagi orang yang seperti itu, bagi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud, seperti orang yang kelaparan lalu memakan 1-2 kurma. Yang kelaparan merekok, begitu tuh, tidak ada jeda. Beliau menyatakan orang yang ketika sujud sebentar hanya meletakkan kening tek langsung bangkit lagi disebut seburuk-buruk manusia dalam hal mencuri. Dia pencuri. Apa yang dia curi? Yang dia curi hak Allah. Sujudnya kita hak Allah. Yang harus kita tunaikan sesempurna mungkin. Tunaikan hak Allah sebagus mungkin. Selama mungkin. Dengan memperhatikan beberapa kaidah tadi ketika sujud. Itu hak Allah. Ketika kita tidak menunaikan hak Allah, sujudnya cepat, baru kening baru nempel langsung sudah bangkit lagi, maka dia mencuri hak Allah. Kalau yang dicurinya hak Allah itu lebih buruk daripada mencuri hak sesama manusia. Kalau kita mencuri, jangan kita lah. Kalau seseorang mencuri barang orang lain, makanan, uang, itu yang dicuri adalah hak manusia. Buruk tidak?
buruk. Tapi ada yang lebih buruk, yaitu mencuri hak Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut dengan seburuk-buruk pencuri. Dan yang dicuri dari hak Allah ketika sholat tidak hanya dalam sujud, hampir semua gerakan. Pernah lihat video atau berita orang sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit? Ya, itu pencuri hak Allah. Coba lihat, rukuknya, sujudnya, berdirinya, bacaannya semuanya terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada bacaannya. Ada bacaan, mana nggak kedengar, nggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga langsung. Dalam hati. Salah. Bacaan itu amalan lisan, bukan amalan hati. Walaupun hati harus mengikuti, tapi harus ada gerakan lisan. Dia curi hak Allah dalam semua gerakan salat. Lalu hendaklah ketika sujud membaca doa. Ini juga hak Allah. Apa saja yang dibaca ketika sujud? Pertama, Subhana Rabbiyal A'la. 3 kali. Kadang-kadang lebih dari itu. Sebagaimana Nabi SAW melakukan sujud. Kemudian sahabat ikut agak lama. Kemudian bangkit. Ketika sahabat menceritakan lamanya sujud Nabi SAW, ditanya oleh muridnya berapa kali kira-kira Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dia menyatakan kira-kira 10 kali. Bahkan di dalam salat malam sujudnya itu hampir-hampir menyamai lamanya berdiri. Berapa lama Nabi SAW berdiri ketika salat malam? Nggak lama, cuma membaca 3 surat. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Itu tuh. Lama apa sebentar? Nggak sebentar, nggak lama. Tapi sangat lama. Lebih dari 2 jam berdirinya. Lalu rukuknya dan sujudnya seperti itu. Hampir selama itu. Apa yang dibaca? Yang dibaca mengulang-ulang ucapan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud dan ditambah dengan doa. Bisa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, bisa Subhana Rabbiyal A'la saja. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ad-Daruqutni, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Baihaqi. Bisa juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Hadisnya ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwanah. Bisa juga membaca Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Dan beliau memperbanyak doa di dalam ruku dan sujud dan menghindarkan membaca Al-Quran. Bisa juga membaca doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi alladhi khalaqa wa sawwarahu fa ahsana suwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh membaca doa itu. Dan banyak sekali doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sujud, semuanya sahih. Boleh kita baca. Semuanya, sebagian, salah satu di antaranya boleh. Termasuk doa riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwanah, Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'alni fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nura.
Ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku. Jadikan cahaya dalam lisanku. Jadikan cahaya dalam pendengaranku. Dalam penglihatanku. Dari bawahku, dari atasku, dari kananku, dari kiriku, dari depanku, dari belakangku. Dan jadikan cahaya dalam diriku dan perbesar cahaya tersebut bagiku. Jadi banyak doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Yang harus dihindarkan ketika sujud adalah membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW menyatakan, kata beliau, nuhitu an aqra al-Quran fir ruku' was sujud. Aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Fa'amma sujud fa'akthiru fihi doa. Adapun ketika sujud perbanyak doa di dalamnya. Doa-doa yang tadi itu hafalkan, baca semuanya dibolehkan? Boleh. Dan itu saat terdekat antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika sujud. Ada keutamaan yang sangat luar biasa dari sujud. Maka nikmati sujud kita selama yang kita bisa. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tak ada seorang pun dari umatku kecuali aku akan mengenal dia pada hari kiamat. Termasuk kita, ya. Padahal kita dengan Nabi SAW tidak sejaman. Beliau tidak pernah lihat wajah kita. Kita pun belum pernah melihat wajah beliau. Tapi beliau kenal kita. Kalau para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq? Bagaimana engkau mengenal mereka, wahai Rasulullah? Para makhluk itu nanti banyak. Miliaran, mungkin triliunan, mungkin. Umat Islam berjumlah triliunan dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Beliau menyatakan, Ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmin buhmin wa fiha farsun agharru muhajjalun amma kunta ta'rifuhu minha? Bagaimana kalau kalian masuk ke sebuah kandang sapi yang warnanya semuanya hitam, lalu ada sapi-sapi putih di antara mereka. Apakah kamu bisa membedakan mana sapi yang putih dan sang hitam? Dijawab, ya. Fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna min atharil wudu. Umatku pada hari kiamat nanti akan putih bercahaya wajahnya bekas sujud dan mereka bersinar wajahnya bekas wudu. Ini salah satu di antara faedah wudu, wajahnya itu akan bercahaya pada hari kiamat. Bekas wudunya, bekas sujudnya. Beliau pun berkata, "Idza arada Allahu rahmatan man arada min ahlin nar, amara Allahul malaikata ayukhriju man ya'bud Allah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harrama Allahu 'alan nar an ta'kula athara sujud fayakhrujuna minan nar. Fa kullu ibnu Adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujud." Kalau Allah mau memberikan rahmat kepada ahli neraka, ada orang-orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Allah merintahkan kepada malaikat, keluarkan orang yang dahulu pernah beribadah kepada Allah. Pernah sholat. Lalu dikeluarkanlah mereka oleh para malaikat. Bagaimana malaikat tahu mana orang Islam yang pernah beribadah, mana yang tidak? Mereka mengenalnya dari bekas sujud.
Allah mengharamkan neraka untuk makan, membakar wajah yang pernah sujud. Maka mereka dikeluarkan dari api neraka. Semua Bani Adam yang berdosa besar, yang masuk neraka akan dibakar oleh api neraka kecuali wajah yang pernah sujud. Nah, ini wajahnya utuh nih, berarti pernah sujud, dikeluarkan. Berdasarkan hal itu maka salah satu faidah dari sujud, orang itu akan dikenal oleh Nabi SAW pada hari kiamat dan dikenal oleh para malaikat ketika orang itu masuk neraka karena dosa-dosanya. Ini nih bekas sujud. Kelihatan wajahnya utuh lalu dikeluarkan. Inilah beberapa penjelasan tentang sujud baik dari segi kaidah fikih ataupun dari segi faidah dari sujud pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ngacung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Fatih dari Karawang. Ustaz, bagaimana cara merenggangkan sikut dari paha saat sholat berjamaah? Merenggangkan sikut dari paha. Renggangkan aja. Jangan didekatkan. Bakakan. Sama sholat berjamaah, saat sholat berjamaah. Salat berjamaah. Oh, baik. Tadi penjelasan direnggangkannya sikut dari, bukan dari paha, tapi dari apa? Rusuk atau perut dan juga dari tanah. Itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika beliau sholat dilihat oleh para sahabat. Baik sendiri ataupun berjamaah. Karena Nabi SAW selalu jadi imam, kiri kanannya tidak ada orang. Adapun kita makmum, kiri kanan ada orang. Padahal saf rapat. Kalau kita renggangkan tangan dari rusuk, kena rusuk orang, kena sikut orang, pada dorong-dorong. Maka khusus untuk berjamaah diatur jangan sampai mengganggu orang sebelah kita. Apalagi pas kita mau sujud kita duluan tuk begini. Atau orang mau sujud jedak kena siku kita. Berdarah tuh bisa-bisa ya. Maka rapatkan saja kalau kita sedang berjamaah. Karena apa? Kewajiban. Kalau merenggangkan itu sifatnya sunnah. Sedangkan tidak mengganggu orang, tidak memadaratkan orang, hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib. Walaupun harus mengorbankan yang sunnah. Daripada mengejar yang sunnah, melanggar yang haram. Yang haram itu mengganggu orang. Apalagi di dalam sholat. Apalagi yang diganggunya juga sedang sholat. Maka sudah rapatkan saja ya. Khusus sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendirian, sholat sunat umpamanya, maka lakukan seperti tadi. Renggangkan sikut kita dari rusuk kita, renggangkan juga dari tanah ya. Kalau sendirian. Wallahu a'lam. Afwan, anak izin bertanya, apakah kita boleh maju untuk mengisi saf yang kosong dalam sholat, misalnya kayak ada yang batal sholatnya di depan? Iya. Kalau ada saf yang renggang, rapatkan. Baik rapatkannya itu dengan cara kita bergeser ke kiri atau ke kanan, atau dari belakang maju ke depan. Melangkah 1-2 langkah, tidak memadaratkan sholat, apalagi ada uzur. Baik uzurnya mengejar yang wajib, seperti umpamanya mengisi yang kosong di depan, wajib. Karena tidak boleh renggang, ada larangan renggang. Perintah rapat.
maka wajib. Ataupun melangkahnya itu karena mengejar sutrah yang menurut dia wajib. Umpamanya orang di depan kita jadi sutrah, pergi. Maka kita boleh melangkah ke depan, ke kanan, ke kiri mengejar sutrah lain. Seperti perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka Rasul SAW menyatakan man wasolas shaf wasolahullah. Siapa orang yang menyambung shaf, Allah akan menyambungkan dia. Ada dua makna, Allah akan memberikan pahala atas usaha orang itu menyambung shaf yang putus. Yang kedua, Allah akan menyambung hati, fikiran dia dengan Allah Azza wa Jalla ketika sholatnya. Akan dikhusyukkan sholatnya. Jadi kalau kita melihat ada shaf di depan yang kosong, atau yang sebelah kiri atau kanan kita batal pergi, nggak ada yang maju dari belakang, kita geser. Agar shaf itu tidak terputus. Kita geser agar rapat kembali. Tidak boleh dibiarkan ada yang renggang. Ya. Jadi kalau umpah kita melihat ada di depan kita, batal kemudian pergi, kesempatan, maju. Mengisi waktu yang kosong, ada dua keutamaan. Pertama, mengisi tempat yang kosong, menyambung shaf yang putus, itu keutamaan. Kedua, berpindah posisi dari posisi shaf di belakang, maju ke shaf depan. Shaf depan itu pahalanya lebih gede daripada shaf belakang. Maka dahulu para sahabat berebut sampai hampir saling dorong untuk memperebutkan tempat di mana? Di depan. Bedakan dengan orang sekarang, masuk duluan tapi di belakang gitu duduknya. Bikin shafnya gitu ya. Shaf depan kosong dibiarin. Silakan. Kata orang tua, pemuda lebih dahulu. Kata pun orang tua tuh. Padahal perebutkan di sana. Boleh kita berebut. Umpamanya kita masuk ke masjid. Ada shaf di depan yang kosong. Ada orang lebih dahulu masuk daripada kita. Mau menempati shaf yang kosong. Kita boleh duluan siap. Siapa cepat dia dapat. Gak perlu, silakan duluan, saya belakang. Ithar nama. Ithar hanya diperintahkan dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, berebut. Ya, berebut saja. Saling dahulu daripada orang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh ketika orang di sebelah kita sujudnya tangannya nempel di sajadah dan kita di sebelahnya mengangkat tangan orang itu? Kenapa kita angkat? Biarin aja tuh. Sajadahnya sajadah kita gitu. Dia nempel tangannya di sajadah kita gitu. Ayo. Saat sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah. Dia tangannya nempel di sajadah gitu. Terus kita angkat tangannya gitu. Sikutnya nempel. Sikutnya nempel. Oh, sikutnya nempel di sajadah. Terus kita angkat. Kitanya lagi sholat apa tidak? Berjamaah? Berjamaah. Berarti kita lagi sholat. Barakallahu fiik. Boleh enggak ketika sholat beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya boleh. Ketika umpama kita melihat teman kita meureun ngareret. Tapi enggak perlu kita lihat mana yang salah, nanti kita benarkan. Jangan. Fokuslah kita sholat. Tapi kalau kelihatan tidak dilihat juga kan keliriknya. Kelirik. Kita melihat dia nempel, oke.
kita tepuk aja tangannya. Kalau sesama santri pasti tahu karena sudah dijelaskan. Tapi kalau itu orang awam yang mengakibatkan dia salah faham lalu timbul madarat, maka biarkan. Ketika umpah kita tepuk dia, ada apa dek? Akibatnya batal dia ya enggak? Atau lebih parah lagi, balas mukul. Tuk. Nanti kita lagi sujud, diangkat lagi tangan kita sama dia, dendam. Kalau itu yang terjadi, maka jangan, biarkan saja. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh menimbulkan madarat yang lebih besar dibanding kemungkaran orang lain. Kemungkaran yang sedang dilakukan oleh orang lain. Kalau umpama lebih besar, maka biarkan saja. Suatu saat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan Imam Ibnu Qayyim dengan murid-muridnya berjalan. Ada tentara Tartar yang lagi mabuk. Mabuk itu kemungkaran bukan? Ya, kemungkaran yang besar. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk, wahai Syekh? Dia menjawab, da'ahuhum, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Kalau lagi sadar, merampok, memperkosa, membunuh gitu. Kalau lagi mabuk, berhenti itu. Nah, jadi lebih baik, biarkan dia mabuk. Kalau sadar, dia bisa membunuh orang, merampok orang, memperkosa orang, dan seterusnya. Lebih apa? Lebih jahat. Biarkan dia. Jadi kalau beramar ma'ruf nahi munkar mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar, biarkan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Fikri dari Jakarta. Tadi kan Ustaz bilang jika seorang hamba masuk neraka, maka Allah akan keluarkan kaum muslim dari neraka yang pernah sujud kepadaku. Nah Ustaz, jika seorang hamba sudah mengetahui tadi, terus dia sengaja berbuat dosa, itu bagaimana, Tad? Seorang muslim sengaja berbuat dosa. Dosa. Bagaimana? Ya dosa. Nah maksudnya apakah nanti masuk neraka atau tidak gitu ya. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada di antara kita sesoleh apapun bersih dari dosa, tidak ada. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua manusia pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah yang tobat. Nah sekarang seseorang muslim mati dengan membawa dosa yang banyak. Selain dosa dia juga dapat pahala. Dia suka sholat. Kalau Ramadan dia saum. Kalau ada pengajian di masjid dia ngaji. Kalau ada tukang ngerumpi dia ikut ngerumpi. Kalau ngobrol dengan teman-temannya berbohong. Jadi ibadah suka, bermaksiat juga suka. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Pahala punya, dosa punya. Di akhirat gimana? Dia ke surga apa ke neraka? Ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Ditimbang antara dosa dan pahala. Antara ketaatan dan kemaksiatan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang, ridho dia. Langsung ke surga. Tidak akan neraka dulu. Dosanya gimana? Dosa terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Umpamanya kalau dihitung, pahalanya itu umpamanya 1 ton.
dosanya 5 kintal. Berat ke mana? Ke ton apa ke kintal? Ke ton. 1 ton itu berapa kintal? 10 kintal. 500 kilo, 5 kintal. Kalau 1 ton 1000 kilo. Jadi berat ke pahala. Maka 500 kilo atau 5 kuintal dosa itu dihapus, diambil 5 kintal pahala, dipakai membayar ini. Lunas. Tinggal tersisa 5 kuintal pahala. Ini yang menentukan tingkatan dia di surga. Apakah tingkatan terendah, pertengahan, tinggi atau paling tinggi tergantung jumlah pahala yang tersisa. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun kalau kebaikannya ringan, lebih berat ke dosa. Umpamanya dosanya 1 ton, kebaikannya cuma 1 kuintal. Kebaikannya ini dipakai menebus dosanya. Habis. Pahala habis, tapi dosanya kan cuma terkurangi 1 kintal, tersisa berapa? 9 kintal. Nah, sisa dosa 9 kintal ini yang diazab. Orang itu diazab dulu tuh di dalam neraka. Sampai kapan? Sampai dosanya lunas oleh siksanya. Setelah lunas oleh siksa, Allah mengatakan, kamu cari orang yang pernah beribadah kepadaku. Dicari oleh malaikat, oh ini ada wajahnya utuh. Jadi orang Islam yang pernah sujud masuk neraka karena dosa-dosa yang banyak, wajahnya utuh. Tidak terbakar. Oh ini utuh. Diambil. Dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat itu sungai kehidupan. Begitu masuk ke Nahrul Hayat, utuh lagi, tumbuh lagi. Yang sudah rusak, sudah gosong, tumbuh lagi. Lebih fresh, lebih ganteng daripada sebelumnya, baru dia masukkan ke dalam surga. Ya, makanya hindarkan dosa. Karena dosa penyebab orang masuk ke dalam azab. Dan perbanyak amal soleh, pahala ibadah, agar pahalanya banyak. Ini yang bisa menghapus, menebus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatir dari Bekasi. Fatir. Tat, apakah boleh menarik kaki orang yang di sebelahnya, di sebelah kita, dikarenakan kakinya tidak menempel kepada kaki kita? Lagi sholat. Kakinya gimana? Tidak menempel ke mana? Kaki. Tidak menempel ke mana? Kaki kita. Tidak menempel ke kaki kita. Oh, ketika berdiri harusnya nempel. Kakinya ditarik. Lagi sholat. Itu batal, meren. Kita yang bergeser. Mendekat ke dia. Kalau umpamanya kita sebelah tengah, kemudian dia sebelah kanan kita, di kanan dia nggak ada orang, terus renggang gitu, jangan kakinya yang ditarik, tangannya. Kalau kakinya ditarik, kita dongkok, nanti dia jatuh gitu, terus dia loncat menghindar. Jadi tarik aja tangannya biar rapat gitu ya. Menjauh lagi, tarik lagi. Saya pernah punya pengalaman. Saya sholat di Masjid Agung, alun-alun Bandung. Sekarang Masjid Raya, dulu Masjid Agung. Jadi pas jadi makmum, sholat Allahu Akbar. Di kanan saya nggak ada orang. Kiri ya ada, rapat. Pas di kanan ada agak jauh, 1 meter lagi. 0,5 meter lah. Dia sudah takbir. Allahu Akbar. Saya tarik. Dia batalkan. Gitu. Geser lagi. Allahu Akbar. Saya tarik lagi. Sampai 3 kali dia pindah ke sana.
Dia pindah. Ya sudah, jangan dikejar. Biarkan saja. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai situ. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.